salah? Yang salah siapa? Nabinya atau tukang kebunnya? Siapa suruh nanya kepada bukan tukang kebun? Tidaklah yang dikatakannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Tetapi ternyata Muhammad mengatakan berdasarkan hawa nafsunya. Di mana kejadian itu? Kejadian itu terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Pertama, suatu waktu Nabi Muhammad SAW, kayak ustaz saya sekarang ya, lewat di suatu kebun kurma di Madinah. Pada waktu itu Muhammad melihat orang-orang sedang mengawinkan pohon kurma. Maksudnya menyerbuk benang sari dan putik. Dikawinkan benang sari dan putik. Lalu Muhammad melihat hal itu dan berkata, apa yang diperbuat oleh orang-orang ini adalah satu perbuatan yang sia-sia. Seandainya mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Lalu, karena Nabi yang ngomong, karena Rasulullah yang ngomong, kalau ngomong tidak berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan wahyu, maka para petani kurma mengikutinya. Diikuti, ditaati. Singkat cerita, beberapa lama kemudian datanglah lagi Rasulullah ke sana. Dilihat, wahai para petani, ada apa dengan pohon kurma kalian ini? Lalu para petani berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau berkata begini dan begitu? Yang kami lakukan itu perbuatan sia-sia. Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, itu adalah pendapat pribadi. Nah ini salah satu dasarnya. Karena Muhammad mengatakan sesuatu bukan berdasarkan apa yang diwahyukan, tapi dia mengatakan apa yang berdasarkan hawa nafsunya. Yang kau sampaikan tentang hadis kurma, kamu kagak paham hadis rupanya. Hadis itu bukan perkataan Tuhan. Bukan, hadis itu adalah perkataan perbuatan dari Nabi Muhammad dan persetujuan. Gak ada dikatakan orang bertanya kepada Nabi Muhammad, firman Tuhan datang, jadi kurma itu harus dikawinkan. Nggak ada kayak gitu firman Tuhan. Itu memang pendapat dari Nabi Muhammad. Siapa suruh juga Des? Ya, Nabi Muhammad itu bukan tukang kebun. Beliau Nabi, utusan Tuhan. Ya, bukan tukang kebun. Lalu tiba-tiba orang yang berkebun nanya kepada yang tukang kebun. Ya jelas salah lah pendapatnya. Kau sakit gigi, nanya obatnya kepada tukang bakso. Nyambung kagak? Jadi kalau tukang bakso ya bilang obatnya itu A atau B. Lalu obatnya salah, yang memberikan obat atau yang menanya kepada tukang bakso yang salah? Jelaslah yang nanya kepada tukang bakso. Sakit gigi nanya ke tukang bakso. Kalau sakit gigi itu nanya ke dokter gigi, bukan ke tukang bakso. Begitu pula orang yang berkebun nanya kepada Rasulullah, utusan Tuhan yang bukan seorang pekebun. Lalu kalau beliau berpendapat salah, yang salah siapa? Nabinya atau tukang kebunnya? Siapa suruh nanya kepada bukan tukang kebun? Itu mikir gitu ya. Nah itu aja jawabanku, gampang kali ku jawab. Itu anak SD juga bisa jawab. Saya jawab? Gitu. Saya jawab? Baik, saya jawab ya. Ini memang ini. Baik. Ayo, mana? Ayo, inilah yang saya bilang teman-teman. Maka memang sesungguhnya umat muslim itu sudah diprank oleh Nabi Muhammad, Sob. Kenapa saya katakan diprank? Begini. Jelas-jelas Muhammad itu bukan seorang tukang kebun. Dia tidak ngerti masalah perkebunan. Lalu kenapa dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui? Makanya saya katakan Muhammad didapati berkali-kali melanggar Al-Quran. Apa dikatakan di dalam Al-Quran? Dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang keluar dari mulutmu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Betul? Nah, lalu bagaimana mungkin Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya?